Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pemateri 1, kita bahas terlebih dahulu pengertian, ciri-ciri, serta objek dari ilmu sosiologi. Pengertian dari sosiologi ada banyak kalau menurut berbagai macam ahli, tapi secara garis besar, sosiologi ini adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat serta proses yang timbul dari hubungan sosial di dalam masyarakat, di mana hubungan sosial diwujudkan dalam struktur sosial yang merupakan seluruh jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial. Nah, beberapa unsur yang sudah disebutkan di dalam pengertian ini akan kita bahas satu persatu sesuai dengan jatah presentasi dari setiap pemateri. Jadi kita bisa melihat apa sih kelompok sosial itu, apa sih lapisan sosial, apakah itu lembaga sosial, itu akan kita pelajari di minggu-minggu selanjutnya. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah secara empiris. Sosiologi secara empiris ini berdasarkan hasil observasi atau pengamatan terhadap kenyataan dan akal-akal sehat, sehingga hasilnya ini tidak spekulatif ataupun menduga-duga karena berdasarkan hasil observasi secara real yang sesuai dengan apa yang ada di dalam masyarakat kita. Yang kedua adalah teoritis, karena sosiologi ini sebagai ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun hasil-hasil observasi ataupun pengamatan. Dari hasil observasi ataupun abstraksi tersebut, maka kita dapat mendapatkan kesimpulan yang logis, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga bisa menjadi sebuah teori. Yang ketiga adalah kumulatif. Sosiologi disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Teori-teori tersebut kemudian diperbaiki, diperluas, serta diperdalam. Yang keempat adalah non-etis. Sosiologi mengkaji fakta sosial secara apa adanya. Berarti sosiologi ini tidak mempermasalahkan baik atau buruknya fakta, tapi menjelaskan fakta secara analisis atau penyelidikan melalui suatu peristiwa. Objek dari ilmu sosiologi adalah masyarakat, yang mana masyarakat ini dilihat dari sudut hubungan antar manusianya dan juga proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Sedangkan untuk masyarakat itu sendiri bisa kita lihat melalui unsur-unsurnya, yaitu yang pertama manusia yang hidup bersama. Masyarakat merupakan manusia yang hidup secara bersama-sama. Sedangkan kalau dilihat dari ilmu sosial tidak ada ukuran pasti ataupun mutlak untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Tapi secara teoritis minimnya adalah 2 orang yang hidup bersama. Yang kedua, mereka ini bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia-manusia ini tentu saja berbeda dengan benda-benda mati seperti meja, kursi, dan sebagainya. Karena perkumpulan manusia ini akan menimbulkan manusia-manusia baru. Dan manusia-manusia itu juga bisa berbicara, saling bercakap-cakap, bisa merasa dan mengerti. Mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan, pesan, ataupun perasaan-perasaannya. Sebagai akibat dari hidup bersama itu, kemudian timbullah sistem komunikasi dan timbul juga peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Jadi sistem kehidupan bersama ini menimbulkan suatu kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Seperti itu untuk objek sosiologi ya. Jadi secara garis besar kita juga bisa melihat bahwa kegunaan dari teori sosiologi ini bisa berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta. Kita bisa melihat struktur-struktur konsep dan juga memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian, terutama tentang penelitian tentang masyarakat. Dan selain itu juga teori sosiologi ini memberikan petunjuk ataupun clue-clue ya terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang untuk memperdalam pengetahuan di bidang sosiologi ataupun
ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ini. Dan sebagai, pengetahuan teoritis, ilmu sosiologi ini memberikan kemungkinan untuk bisa mengadakan proyeksi sosial ataupun usaha yang bisa digunakan untuk mengetahui ke arah mana masyarakat ini akan berkembang, berdasarkan fakta-fakta yang sudah diketahui pada masa yang lampau dan bisa kita pakai untuk kita aplikasikan pada masa ini sesuai dengan, sifat ataupun ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tadi. Untuk selanjutnya kita akan melihat presentasi dari kelompok satu. Terima kasih untuk perhatiannya di kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.